Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dua Isweta, NIM A1A2 18008 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penggunaan Media Mention Picture dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar sejarah siswa kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 4 Sarawangun dengan dosen pengampu Drs M. Salam MSI. Bab 1, latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini merupakan masalah pembelajaran sejarah, di mana kurangnya motivasi belajar yang menyebabkan rendahnya hasil belajar. Ini dikarenakan penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik. Kemudian dari masalah ini ditemukan solusi. Dari solusinya ini penggunaan media mention picture dalam upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar sejarah siswa kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 4 Sarawangun. Kemudian rumusan masalah. Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis mengarahkan penulisan ini dengan rumusan masalah bagaimana penggunaan media mention picture dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar sejarah siswa kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 4 Sarawangun. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penggunaan media mention picture dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar sejarah siswa kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 4 Sarawangun. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru sebagai ilmu pengetahuan untuk dijadikan sumber belajar. Yang kedua, bagi sekolah ini dapat meningkatkan mutu dan juga kualitas dalam pembelajaran di sekolah itu sendiri. Yang ketiga, bagi peneliti, yaitu sebagai penambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai tempat pelatihan. Kemudian ada manfaat teoritis, yaitu sebagai referensi tentang penggunaan media mention picture itu sendiri. Bab 2, mengenai kajian teori. Yang pertama ada motivasi belajar. Motivasi belajar ini menurut Hanza B. Uno tahun 2011 merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk menggandakan tingkah laku, di mana adanya hasrat dan keinginan berhasil didorongkan dari kebutuhan belajar, penghargaan dan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, hasil belajar. Menurut Slameto tahun 2010, hasil belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai pengalaman diri sendiri yang dapat diterapkan atau dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Ketiga, media pembelajaran mention picture. Media pembelajaran mention picture ini merupakan media pembelajaran yang bisa menunjukkan atau menampilkan gambaran bergerak seperti video-video yang dapat digunakan dalam pembelajaran, namun mengandung unsur pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah atau materi pembelajaran sejarah. Selanjutnya, studi relevan. Setelah peneliti menelusuri penelitian yang sama dengan peneliti angkat, yaitu mengenai penggunaan media mention picture. Di sini yang pertama itu penelitian dari Sumarno pada tahun 2012 di SD Negeri 1 Jayagiri Lembang. Dia menarik kesimpulan bahwa penggunaan media mention picture ini sangat berpengaruh pada siswa karena dapat membantu siswa itu memahami materi pembelajaran. Kemudian pada penelitian kedua itu dilakukan oleh Luciana dan kawan-kawan. Dia menarik kesimpulan bahwa pengaruh media mention picture ini sangat berpengaruh karena bisa memberikan pengelolaan informasi yang lebih baik kepada siswa. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian dari Nafisa, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Wali Songo di Semarang pada tahun 2012. Beliau menarik kesimpulan bahwa media mention picture ini sangat berpengaruh. Dapat dilihat dari hipotesisnya bahwa adanya pengaruh positif di antara penggunaan media pembelajaran mention picture dengan hasil belajar siswa. Kemudian kerangka berpikir.
pada kondisi awal atau siklus 1, penggunaan metode pembelajaran masih monoton, di mana guru masih menggunakan metode ceramah. Yang kedua, kurangnya minat dan motivasi dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga, membuat siswa kurang termotivasi sehingga membuat hasil belajar siswa itu menjadi rendah. Kemudian dari kondisi awal tadi kita lakukan sebuah tindakan, di mana tindakan ini kita melakukan menyiapkan tempat atau kelas, kemudian mempersiapkan materi pembelajaran. Yang ketiga itu memutar film, dan keempat melakukan proses tanya jawab. Nah, dari tindakan ini kita menggunakan media pembelajaran Mentian Victor. Media pembelajaran Mentian Victor ini disajikan film pembelajaran yang bergerak, di mana media ini digunakan agar proses pengajaran mencapai tujuan, di mana peserta didik dapat berpikir kritis, memahami materi pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, dari tindakan ini kita mendapatkan tujuan dan hasil. Nah, tujuan dan hasil ini yang pertama itu guru mampu menerapkan media pembelajaran Mentian Victor. Yang kedua, siswa mampu memahami materi pembelajaran yang diberikan. Dan yang ketiga, kualitas pembelajaran menjadi meningkat. Dan keempat, peningkatan minat dan motivasi belajar dilihat dari keaktifan siswa pada mata pelajaran sejarah itu sendiri. Selanjutnya, rumusan hipotesis. Nah, dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka dapat diambil tindakan rumusan hipotesisnya, yaitu penggunaan media Mentian Victor dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar sejarah siswa kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 4 Sarolangun. Selanjutnya, bab 3. Yang pertama itu ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah siswa kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 4 Sarolangun pada semester genap tahun 2020-2021 yang terdiri dari 34 siswa. Kemudian objek penelitian ini merupakan variabel yang diamati, yaitu pemecahan masalah pembelajaran terkait motivasi dan hasil belajar siswa kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 4 Sarolangun dengan menerapkan media pembelajaran Mentian Victor. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Sarolangun yang beralamat di Jalan Lintas Muaro Tembesi, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian untuk waktu penelitian ini dilakukan pada 4 bulan, yaitu pada Januari 2021 sampai dengan April 2021 di SMA Negeri 4 Sarolangun tahun ajaran 2020 sampai 2021. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, prosedur penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, yaitu penelitian, tindakan, perencanaan, dan refleksi. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas ini melalui instrumen ukur kuesioner yang mana disusun berdasarkan apa yang disaji. Kemudian dilakukan tes kuesioner untuk memperoleh data terkait motivasi hasil belajar siswa tersebut. Setelah itu, kuis ini diberikan kepada peserta didik dengan dilakukan pengisian secara mandiri agar bertujuan setiap siswa dapat menunjukkan apa yang telah didapatkan selama proses belajar mengajar itu terjadi atau berlangsung. Yang kelima, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan teknik presentasi untuk melihat keinginan yang terjadi dalam proses perkembangan motivasi dan hasil belajar siswa ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Selanjutnya yang keenam, yaitu kriteria keberhasilan. Dari kriteria keberhasilan ini dalam penelitian tindakan kelas, yaitu jika terjadi peningkatan terhadap nilai rata-rata siswa kelas 11 IPS 4 di SMA Negeri 4 Sarolangun dari tes yang diukur melalui kuesioner terhadap motivasi dan hasil siswa dalam mata pelajaran sejarah. Selain itu juga variabel yang diukur dengan lembar tes terhadap hasil belajar siswa, maka dikatakan hasil belajar siswa tuntas apabila nilai rata-rata
yang dicapai dengan mewakili tujuan dari mata pelajaran sejarah mencapai nilai rata-rata 75% dalam skala 10/100. Hal ini berarti peningkatan penguasaan yang diperoleh sama dengan 75%. Baiklah, sekian presentasi laporan mengenai penelitian tindakan kelas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.